Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope that you all is fine. Now, jumpa lagi dengan saya Khairul Anwar dalam kelas Teaching English to Young Learners. And on this occasion, I would like to talk more about how to teach grammar to EFL Young Learners. Bagaimana mengajarkan grammar kepada anak-anak usia dini, Young Learners. Let me start by this one. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, we have learned about how to teach listening, speaking, reading, writing, and also how to teach vocabulary. And it is time for us to have a meeting or presentation of teaching how to teach grammar. Mana mengajar grammar pada anak-anak. Okay, let me share screen. Here we go. Right. Teaching grammar to young learners. Memang menjadi tantangan bagi guru itu bagaimana mengajarkan grammar kepada anak. Grammar, karena grammar itu menjadi dasar ya, atau tata bahasa aturan dalam dalam baik itu pengucapan, baik itu writing, penulisan, kemudian eh, reading, ya, jadi aturan-aturan itu. Jika kita ngomong dengan grammar yang tepat, tentu tentu akan menjadi eh, ya bermutu ya apa yang kita sampaikan. Tentu memang dalam berbahasa itu yang penting utamanya adalah how they can communicate ya. Tapi ketika mereka bisa berkomunikasi dengan grammar yang baik, tentu akan lebih baik lagi. Okay, things to discuss on this presentation. There are eight things to discuss. Number one, definition of grammar. And then number two, the advantages of grammar. Number three, aspects of grammar. Number four, why the teacher should. Why should the teacher teach grammar to young learners? And then how to teach grammar to young learners. Organization of teaching grammar stages. Tips to make grammar understandable. And the last one, kinds of things. Here we go, we come to the number one. Definition of grammar. Grammar is the manner in which a language manipulates and blends terms or pieces of words to formalize your units of expression. Ya, grammar itu aturan bagaimana bahasa itu bagaimana bahasa itu dikombinasikan dengan kata-kata sehingga jadi apa itu tata bahasa yang tepat untuk digunakan dalam uh, language expression ya. Oke, the advantages of grammar. Apa sih untungnya grammar itu di dalam pembelajaran bahasa? Grammar creates the effective communication and brings the meanings right on target. Dari grammar itu menciptakan komunikasi yang efektif, yang tepat, dan dengan membawa makna yang tepat pula sesuai sasaran. Kemudian it helps us to observe and remember the facts. Ya, grammar itu membantu kita untuk mengamati dan mengingat fakta-fakta, mengingat fakta yang ada. Nah, maksudnya adalah ketika when you use past tense, oh it must be something in the past. When you are using progressive means that the event is being done, baru sedang dilakukan. The event is happening, yang terjadi. Jadi untuk mengetahui kapan, untuk mengakurasi, membuat kita tahu fakta itu kapan terjadi. Apakah yang terjadi, apakah sudah lampau, atau bahkan telah terjadi di masa lampau, atau itu akan terjadi di masa yang akan datang. Itu bantu kita untuk mengetahui itu. Kemudian grammar has potential in making and conveying meaning. Grammar itu
eh, sangat potensial untuk membuat dan mengetahui makna dari teks. Those are the advantages of grammar. Ada banyak sekali eh, keuntungan dalam atau the significance of grammar used in language learning. Aspects of grammar. There are four aspects of grammar. Apa saja itu? Ada grammar of words, begins with the use of word with s or es. Jadi ada grammar itu yang tertuju pada kata, kata ketika ketika apa itu kata kerja di mana subjeknya adalah tunggal, maka perlu tambah es atau es. Kapan itu tidak perlu menggunakan s atau es dan lain sebagainya. Dan grammar of clause and sentence. Kalau sudah kata kemudian menjadi clause atau uh, sentence lebih besar lagi daripada gabungan antara satu kata dengan lain menjadi sebuah kalimat atau clause. Students learn about how to make a good clause and sentence. Menjadi aturan dalam sebuah clause and sentence. Clause and sentence are quite similar to others. Grammar of text. Students learn about how to organize a paragraph using grammar. Kalau sudah kata, kemudian clause dan sentence atau kalimat, maka grammar itu juga berlaku pada teks, pada sebuah paragraf yang lebih luas lagi. And then grammar of text types and genres rule. Kalau sudah kata, glosa kalimat, kemudian teks, sebuah paragraf, maka kita juga perlu dalam grammar itu aspeknya yang lainnya adalah genre. Genre itu lebih luas lagi dari sebuah teks. Oh, ini jenisnya teks apa? Apakah recount text, apakah procedures, atau descriptive text, expository text. Students learn about the grammar in types of text like narrative, descriptive, recount text, expository, dan lain sebagainya. Alright, those are the aspects of grammar. And then now we come to this one. Why should the teacher teach grammar to young learners? Nah, kita spesifik lagi. Kenapa guru harus mengajarkan grammar pada anak-anak? These the reasons. The reason number one, to introduce the children about English as a foreign language. Untuk mengenalkan anak-anak tentang bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Kemudian, to introduce the children to understanding of new concept that they never find before. They never find before. Untuk memperkenalkan kembali pada anak-anak pemahaman tentang konsep-konsep baru yang mereka belum temui sebelumnya. Nah, dalam hal ini dalam konsep-konsep bahasa Inggris. The existence of ignorable statement that English is very important as the international language. Ya, keberadaan pernyataan yang ignorable, mana bahasa Inggris itu sangat penting sebagai bahasa internasional. Ya, yang kita perlu juga, kenapa perlu belajar grammar bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu penting sebagai bahasa internasional yang digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia dari negara manapun. Jadi ketika dia mengetahui grammarnya maka akan lebih mudah untuk mempelajari bahasa Inggris itu sendiri. Kemudian kenapa kita perlu mengajarkan atau guru mengajarkan bahasa Inggris pada anak-anak atau mengajarkan grammar pada anak-anak to make the children familiar to the foreign language instruction, untuk membuat anak-anak itu menjadi familiar atau ya terbiasa dengan aturan-aturan bahasa asing. Dalam hal ini, right, aturan, expression, instruction yang digunakan dalam tata bahasa Inggris ini, sehingga mereka lebih familiar dengan itu. Karena tentu berbeda dengan apa yang mereka, kalau itu bahasa Indonesia, tentu berbeda aturannya dengan tata aturan bahasa Inggris. Sehingga mereka bingung ketika anak-anak
mendapati beautiful atau delicious food. Oh, ternyata aturannya berbeda. Ketika bahasa Indonesia itu makanan lezat. Nah, kan tidak kemudian food delicious, tapi delicious food. Oh, ternyata dibalik. Kemudian ketika banyak, something like when you say apple, karena apelnya two, maka menjadi two apples. Oh, ternyata ada perbedaan. Sehingga membuat anak itu menjadi familiar with those terms, with those grammatical rules. And now, how to teach grammar to young learners? The principles of teaching grammar to young learners. Apa-apa aturan-aturannya secara umum ya. Jadi, kalau dalam mengajarkan grammar, teacher should repeat the explanation over and over again in different contexts and use the variety of vocabulary. Guru harus mengulang, drilling lagi dan lagi dalam konteks yang berbeda-beda dan menggunakan kosakata-kosakata yang bervariasi pula. Jadi tidak itu terus. Ketika mereka tahu penggunaan sebuah teks, sebuah tata bahasa dalam konteks yang berbeda, mereka menjadi semakin paham. Apalagi dikuatkan dengan kosakata yang beragam. Kemudian teacher should give the example. Guru harus berikan contoh bagaimana menggunakan konteks dalam daily activities. Something like when the teacher is teaching past tense, the teacher bisa bertanya kepada anak-anak, what did you do last night? What did you do on holiday? What did you do this weekend? Nah, sehingga konteksnya terjadi pada masa lampau kemarin malam atau pada waktu liburan kemarin, apa yang kalian lakukan? Konteksnya seperti itu. Kemudian teacher juga bisa dengan konteks-konteks yang lainnya. Kemudian students always be given the opportunity to try. Jadi anak-anak tuh terus diberikan kesempatan untuk mencoba, untuk membuat kalimat dari apa yang mereka sudah pelajari. Jadi, ketika mereka sudah diajari, dikasih contoh, ya berikan kesempatan mereka juga untuk mencoba membuat kalimat dengan apa yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Kemudian the organization of teaching grammar stages. Ada organization, urutan-urutan meskipun ini tidak sesuatu yang apa itu keharusan seperti ini ya, tapi bisa menjadikan salah satu alternatif uh, urutan pengajaran grammar kepada anak-anak. From presentation, and then isolation and explanation, practice, and test. Dari mulai mempresentasikannya, memberikan contoh-contohnya, menjelaskan, kemudian mempraktekkannya, dan kemudian mencoba melakukan evaluasi. Oke, come to the first stage, presentation. Dalam presentation ini bisa anak diberikan teks, kemudian bisa dikasih gambar-gambar yang terkait dengan grammar, bahkan juga bisa juga dimulai dengan menyanyikan lagu, tentu dengan terkait dengan grammar materi yang sedang diajarkan. Real object, dijadikan media-media yang real atau realia. Kemudian bisa juga dengan dimulai dengan game. Ya, itu bisa dikombinasikan antara teks atau song, game itu bisa dikombinasikan atau bahkan mungkin satu dua saja tidak terlalu banyak. Jelas dalam konteks yang berbeda-beda eh, atau konteks yang apa yang terjadi di sekitar anak-anak. Kemudian the stage number 2, isolation and explanation. Kalau sudah ada presentation, itu namanya bisa dinamakan sebagai permulaan ya, modeling of text. Modeling of text. Apa itu? Building knowledge of field. Building knowledge of field. Jadi aturan-aturan step-step dalam pembelajaran itu ada building knowledge of field, apa itu membangun pengetahuan dari brainstorming dengan teks, picture, song, real object, dan
Kemudian berikutnya adalah penyampaian penjelasan. The teacher explains the grammatical items. Kalau dalam hal pengajaran anak-anak memang tidak selalu, bahkan mungkin dihindari ya untuk menjelaskan tata aturan nama-namanya. Nah, meskipun penjelasan tidak nama tapi langsung pada contoh itu bisa. Tapi tidak harus anak diajari nama-nama aturan grammar itu seperti kita sedang belajar present tense. Nah, tidak selalu, tapi langsung pada contoh bagaimana penggunaan present tense. So the teacher explains the grammatical items, what they sound and look like, what they mean, and how they function. Yang pertama adalah fungsinya saja, fungsinya dalam penyampaian grammar itu kapan digunakan, pada konteks seperti apa itu digunakan. So isolation, explanation, and number three, practice. Completing missing pictorial dialogue itu bisa dengan itu melengkapi dialog yang missing atau yang rumpang ya, melengkapi dialog. Kemudian creating short dialogue based on picture and clues given. Bisa dengan menciptakan dialog yang pendek atau buat dialog yang singkat tentang gambar dan clue-clue yang diberikan. Kemudian the students may be asked to make 2 or 3 cards. Anak-anak bisa diminta untuk membuat 2 atau 3 kartu dengan cara menuliskan kata kerja dan menyusun kalimat dengan menggunakan kata kerja yang telah mereka tulis. Jadi, anak-anak diberikan kartu ya, kartu 2 atau 3 kartu, di mana masing-masing kartu itu bisa ditulis sebuah kata kerja, something like go, go, and then kemudian ada apa itu, eat, drink. Di masing-masing kartu itu dengan masing-masing kata kerja, anak-anak bisa diminta untuk membuat kalimat berdasarkan kata kerja yang dituliskan. Kemudian kalau sudah begitu, bisa dengan tes untuk mengetahui, mengevaluasi apakah sejauh mana pemahaman anak pada materi yang diajarkan, materi grammar yang diajarkan pada itu. Bisa dengan worksheet, worksheet di lembar kerja atau LKS yang terkait dengan, bisa dengan berbentuk multiple choice A, B, C, D, fill in the blank, mengisi titik-titik bawah ini, kemudian or describe the picture. Ada gambar, kemudian anak bisa diminta untuk menjelaskan, menggambarkan terkait gambar tersebut. Kemudian there are 4 tips to make grammar understandable. Apa saja tips yang membuat grammar itu bisa dipahami? Di antaranya ada contextualize the grammar. Jadi penting adalah konteksnya. Tadi ya sudah saya sampaikan tentang tidak harus disampaikan nama-nama aturan grammar itu, tapi dikontekstualisasikan fungsinya, kapan itu dilakukan, kapan itu peristiwa terjadi, apakah sekarang, di masa lalu, atau di masa yang akan datang. Kemudian use a variety task. Tasnya juga bervariasi, beragam. Tadi ada banyak sekali task yang bisa digunakan. Di antaranya ada tadi multiple choice, ada juga describe picture, ada fill in the blank, ada mungkin crosswords, itu namanya TTS ya, yang mendatar, ada yang menurun, ada something like Scrabble, something like that. Atau mengurutkan apa itu, melengkapi kalimat sehingga membentuk grammar yang tepat. Dan practice the grammar through skills. Mempraktekkan grammar melalui keterampilan-keterampilan. Kemudian use games to reinforce target structure. Anda bisa menggunakan game-game untuk menguatkan menguatkan pemahaman siswa tentang susunan grammar yang diajarkan.
Okay, there are some kinds of games. Uh, this includes these games include word card sort, fix it, and grammar dice. Apa itu word card sort? Di anak itu siswa bisa mengambil salah satu kartu kata. Nah, kemudian mereka membuat sebuah kalimat dari kata yang mereka dapatkan. Sama dengan tadi ya, mendapatkan kartu dan menuliskan kata kerja. Kalau itu kata kerja, bisa juga dengan kata benda, noun, adjective, dan anak kemudian membuat kalimat terkait dengan kata yang mereka dapatkan atau mereka tuliskan. Kemudian fix it. Teacher reads a wrong text structure. Jadi guru membaca susunan teks, susunan kalimat yang keliru, maka kemudian siswa diminta untuk memperbaiki atau mengoreksi kalimat yang keliru tersebut. Something like when the teacher say, you love. Wah, Anda meminta, guru meminta siswa untuk membenarkan yang benar seperti apa, mengoreksi seperti apa. Harusnya I love you, something like that. Kemudian grammar dice. Grammar dice. Dice itu something like dadu. Grammar dice itu seperti seperti apa itu namanya ular tangga dengan menggunakan dadu untuk mengetahui yang didapatkan angka berapa yang didapatkan. Apakah satu, dua, sampai enam. Nah, kalau enam biasanya kan mengulang lagi ya, atau melakukan dapat bonus untuk roll the dice again. It looks like snakes and ladders game. Students throw the dice. Anak-anak apa itu apa itu throw the dice, melempar dadunya and work to the number showed by the dice. Ya, ketika mereka mendapatkan 6, maka mereka berjalan jalan 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kalau itu 6 lagi-lagi lempar dadu lagi untuk mengetahui kalau 2 berarti cuma 2 langkah. And then kalau tentu ular tangganya itu ada masing-masing yang di kotak itu ada perintah untuk kalimat membuat kalimat kalimat yang terkait dengan di di blog yang ada. Alright, that was all about how to teach grammar to young learners. Bagaimana mengajarkan anak-anak grammar ya. Tadi ada banyak sekali tips yang bisa digunakan, game-game. Kalau tadi urutan-urutannya, mulai dari presentation, explanation, practice, and test. Alright, that's all for today. Thank you very much for your kind attention. I'll see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.